Balik lagi di segmen Bantai Society ya. Segmen ini kita ganti jadi open mind. Obrolan penting putar mindset. Di segmen kali ini kita akan bahas isu yang lagi rame di society ya. Isu apa yang lagi rame, Miss? Rame banget. Lu tau gak? Isu nih Cinderella lah kurang lebih. Yes. Nikahnya tema ala-ala Disneyland. Anaknya dikasih hadiah pas ulang tahun private jet. Keren. Korupsi 270 T. Kerugian negara terhitung sampai 271. Sampai 271 T. Kurang lebih. Gua pengen tahu tanggapan lu gimana? 271 T itu kalau dibagiin ke setiap warga negara dapat sekitar 10 jutaan. 9 juta sekian Ya, lah ya. harusnya 10 jutaan. 278 kebagian 9 juta sekianan lah. Lu bisa dapat THR 9 juta sekian. Untuk THR tuh lumayan. Sebenarnya pemikiran gue tuh kayak gini. Kok bisa ada orang yang korupsi sampai 271 triliun dan ketawanya di angka 271. Dia sebenarnya bisa berhenti di angka 270 dan hidupnya enak. Karena ketawanya di angka 271 triliun. Lu Gede bayangin banget, di angka 270 triliun dia masih aman. 200 triliun dia masih aman. 150 triliun dia masih aman. 100 triliun dia masih aman. 90 triliun masih aman. Kenapa nggak pas 10 triliun gitu kan, 20 triliun? Karena 1 triliun aja udah banyak gitu. Iya ya, nggak cuman opini gue, cuman gue juga nggak tahu ya, gue tuh juga takut salah. Cuman gini loh, gue yakin ini bukan cuman 11 orang, mungkin yang di reveal yang bener-bener jadi tersangka 11 orang. Gue yakin, tapi nggak tahu, gue juga takut salah ya. Ada tangan besi, ada tangan-tangan regulasi yang bermain di belakang, makanya sebelum-sebelumnya dia safe gitu, dia aman. Bener gak sih? Oh yes, masuk Kayak akal. Nah mungkin nggak tahu nih sekarang apakah dia ada, maybe mungkin kurang gitu. Makanya gue. Tapi menurut gue ini seru banget nih, seru banget. Yang gue aneh itu kenapa ketahuannya di angka 271. Ini kan kasus, bisa dibilang kasus korupsi terbesar nomor 1 nih di Indonesia. Gila. Dan sebenarnya gini, yang lebih seru tuh kayak gini. Gue ngebayangin kalau yang dapat atau yang menang Pilpres kemarin tuh Anies Baswedan. Gue bayangin kalau Anies Baswedan menang dan dia mengambil satu keputusan tentang memiskinkan koruptor. Lu bayangin, ada yang hidupnya kayak Cinderella, hadiah anaknya private jet, dia dapat Rolls Royce, dia hidup sebagaimana mewahnya. Dan gue akan lihat gitu, Cinderella ini akankah dia balik ke setelan publik seperti woman-woman TikTok pada umumnya? Karena menurut gue, ujian laki-laki itu ketika dia punya segalanya dan ujian wanita ketika laki-laki nggak punya apa-apa. Laki-lakinya udah lulus ujian karena dia at the top. Ketika dia punya apa-apa, dia tujuannya bener, satu cewek, cukup dengan satu cewek. Tapi apakah Cinderella akan lulus ujian andaikan kemarin Anies Baswedan yang naik dan suaminya dimiskinkan? Kita lihat apakah dia akan balik ke setelan pabrik sebagai woman yang ngoceh-ngoceh ketika laki-lakinya diuji, dimiskinkan. Dan gue lihat juga ada satu Crazy Rich Pick ya. Apakah review rumahnya akan diganti pakai review seblak? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Gue sih lebih serunya kemarin atau enggak misalkan presiden terpilih sekarang tuh ambil konsep memiskinkan koruptor. Gue pengen tahu tuh orang-orang kayak gitu. Lu udah harus gantian, kemarin lu di atas, sekarang lu balik lu. Rasain di bawah. Rasain tuh beli kamera susah, rasain tuh beli beras susah langka gitu. Rasain tuh duit 16.000 untuk beli beras tuh berharga banget. Gue setuju sih. Sayangnya dan lu gak bisa ekspektasi tinggi. Gini Mi, lu gak bisa ekspektasi tinggi orang yang korupsinya triliunan dihukum sama orang maling ayam. Gak akan pernah ada. Dalam sejarah manapun gue gak pernah ngeliat treatmentnya sama. Lu ngerti gak? Treatmentnya sama. Ya. Treatment orang yang korupsi triliunan dengan orang yang maling ayam atau kejahatan-kejahatan umum itu treatmentnya sama. Dan kedepannya mudah-mudahan kita nggak ngeliat parade badut, dimana misalkan ada orang yang lihat dia lagi keluar penjara, ada orang yang lihat dia diistimewakan dan segala macem lah. Lu tau lah konteks gua arahnya kemana, lu tau lah parade badut ini nanti akan hilang kemana. Lu inget kasus Gayus Tambunan? Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena ada satu kesamaan. Kesamaannya korupsinya sama-sama triliunan. Treatmentnya jangan berharap sama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, akankah Cinderella balik ke setelan pabrik ataukah Cinderella akan jadi bidadari yang menemani laki-lakinya sampai at the bottom? Tapi sih gue nggak yakin ya. Nggak yakin karena kenapa? Ya duitnya masih banyak, gue yakin sih. Karena kan gak dimiskinkan. Aduh, ini akun baru, Cok. Ini akun baru, mainnya udah di situ. Ini akun baru, please. Kita tidak akan menyerempet ke sana sini ya. Karena gue inget banget ada satu statement dari Profesor Mahfud MD. Ya. Jika nih korupsi pertambangan itu diberantas, ya harusnya nih di Indonesia ini satu orangnya itu dapat kurang lebih 20 juta per bulan. Mungkin nanti bisa tampilin datanya. 20 juta
per bulan. 20 juta gratis. per bulan. Gratis. Berani nggak? Para pemegang regulasi berani nggak jadi pahlawan untuk setiap orang bisa dapat 20 juta per bulan? Berani nggak? Gua ngomong sama orang-orang yang megang regulasi, berani nggak lu jadi pahlawan yang tercatat di dalam buku sejarah? Nama lu selalu dicatat sebagai orang yang berjasa karena bisa mewujudkan omongannya Profesor Mahfud MD. Tapi gue yakin gak bakal sih, karena kenapa? Mereka fokus memperkaya diri sendiri. Itu ada yang dikat. Gak ada dikat-dikat nih, lu harus berani nih. Lu harus berani. Dunia itu emang tidak adil. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Itu real. Jadi apa yang lu lihat itu belum tentu kejadiannya sebenarnya. Setiap sesuatu yang dipamerkan, yang lu idolakan, bisa aja itu lahir dari uang yang lu pakai untuk beli kopi, pajak yang lu bayarin untuk beli motor. Jadi di balik Crazy Rich ada uang rakyat yang diputerin atau di money laundry. Jadi nggak selalu itu terlihat seperti mulus-mulus aja. Berarti lu nungguin Cinderella-nya nanti gimana nih? Si Cinderella apakah dia bertahan? Cinderella akan tetap jadi Cinderella karena Cinderella itu tinggal di Indonesia. Kecuali Cinderellanya tinggalnya di China, mungkin yang koruptor hukumannya Jepang sih biasanya dia. Jepang atau malu mungkin ya. Cinderella akan balik ke setelan pabrik maybe. Sayangnya berarti yang nggak ada dimiskinkan ya berarti ini ya? Iya, aduh sayang banget. Padahal gue pengen lihat parade Helena Lim atau Crazy Rich Peak itu yang tadinya review rumah, yang nembongin kekayaan, yang pamer-pamer tentang apa yang dia punya dari hasil pencucian pencucian money, terus itu balik tuh ke setelan pabrik dan konten review seblak tuh gue tungguin banget tuh. Kenapa harus review seblak? Ya karena memang momen-momen pada umumnya kan gitu. Ya gue pengen sih sebenarnya lihat ada satu kejadian yang memang bikin efek jerak karena orang-orang ini gila, bengis banget, 271 triliun itu bukan uang yang sedikit. Kalau itu dialokasikan ke pendidikan, lu bayangin berapa orang akan jadi sarjana baru tanpa memikirkan biaya itu yang buat masa depan negara kita sendiri ya. Berapa dokter baru yang akan lahir dari dana 271 triliun nih yang dirugikan oleh para penjahat-penjahat kayak gitu. Menurut gua orang-orang itu lebih bengis daripada orang yang nyolong buat makan nanti. Karena dia nyolong buat kekuasaan. Memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri dan gak ngotak, anjir. Memperkaya diri sendiri mending gitu. Kalau cuma beli mobil, ini anjing beli pesawat jet buat anak kecil, bangsat. Umurnya 2 tahun lagi. Goblok. Dikala rakyat kita masih miskin. Ya maksudnya banyak program-program bagus dari calon presiden kita yang sebenarnya butuh dana dari APBD. Ya, yang APBD-nya dikorup. Tolol, emang gak ada otak. Sebenarnya program apapun yang dibikin oleh pemegang regulasi tertinggi itu bisa berjalan kalau di bawahnya nggak ditilep atau nggak ada praktek korupsi. Jadi hal yang paling dasar yang bikin program-program pemerintah yang bagus itu tidak berjalan karena ada praktek-praktek kayak gini. Harapan gue sih sebenarnya pemegang regulasi berani untuk menentukan satu tindakan tegas gitu. Untuk bikin orang-orang bengis kayak gini itu jerah bener-bener jerah. Ya kalau dari gue segitu. Mungkin ada tambahan dari Bro Fahmi. Enggak, udah cukup. Kenapa lu bilang cukup? Enggak, cukup, silakan lanjut. Yes, thank you. Balik lagi di segmen berikutnya ya.